Darwin Marbun. Shalom. Pertanyaan. Mengapa orang Yahudi mau mengasih uang kepada Yudas sementara pahlawan-pahlawan orang Yahudi sudah mengenal Yesus? Silakan. Terima kasih Saudara Darwin Marbun. Ini minta pendapat Jeffrey dan Stephen. Sambil saya minum air dulu. Kita salah fokus ke botol minum sebenarnya, Pendeta. Kalau Pendeta minum. Mungkin pertanyaannya Silakan. ini ya. Ini pertanyaannya menarik sekali ini. Kenapa mereka harus menggunakan Yudas padahal mereka sendiri sudah tahu Yesus seperti apa, bisa langsung ini ya, Pendeta, langsung menangkap saja sebenarnya. Kalau saya sih sepertinya jawaban yang gampangnya adalah supaya nubuatan tergenapi, Pendeta. Karena ada yang menyerahkannya. Itu kalau dari saya sih, Pendeta. Kalau dari Jeffrey gimana? Bingung juga. Gimana, Jeff? Bingung juga memang. Sepertinya ini kalau ini pendapat pribadi jatuhnya. Iya, sama. Karena sepertinya ini cara yang paling mudah menangkap Yesus dengan cara yang elegan, soft gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ditangkap gitu kan. Tapi cara yang mudah, ada orang dalam, oh dia di mana sekarang, posisinya di mana, seperti itu kan. Kayak seperti ada intelnya gitu, yang memata-mata Yesus seperti itu. Itu pendapat. Terima kasih untuk pendapat Stephen, demikian juga Jeffrey. Sangat menarik dan sudah beberapa pertanyaan tentang Yudas. Tidak fair ya, karena semua pertanyaan tentang Yudas padahal ada 12 murid Yesus ya. Tetapi memang cukup menarik untuk dianalisa pertanyaan ini. Jeffrey kalau tidak salah tadi menyebutkan supaya lebih mudah. Apakah memang, jadi pertanyaannya kalau memang Jeffrey katakan supaya lebih mudah, pertanyaannya apakah memang sulit untuk menangkap Yesus? Baiklah, sekarang kita coba membaca beberapa ayat. Oke, sudah siap? Kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kalau boleh ini baca bergantian Jeffrey dan Stephen. Yohanes pasal yang ke-7, coba kita baca ayat yang ke-32. Yohanes 7 ayat 32. Startnya. Ya, betul. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal ini mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Ayat 3. Oke, jadi penjaga-penjaga bait Allah disuruh untuk menangkap Yesus. Oke. Sebelumnya di ayat yang ke-30 mengatakan mereka berusaha menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Lalu kemudian sekarang mereka mau menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Lalu menurut cerita itu dalam Yohanes 7, penjaga-penjaga bait Allah itu pergi untuk menangkap Yesus. Lalu pada waktu mereka pergi mau menangkap Yesus, mereka tidak bisa menangkap, tapi gantinya mereka menangkap, mereka jadi berdiri di sana lalu mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Lalu mereka terkagum-kagum pada waktu mereka datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah, coba kita baca ayat yang ke-43 pada waktu Tuhan Yesus mengajar. Boleh tolong dibaca Stephen ayat 43. Ayat 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Lalu ayat 44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Jadi tidak ada seorang pun yang berani. Mereka kenal Yesus. Ya, bahkan Yesus pernah katakan, bukankah setiap hari aku berada di bait Allah, kenapa datang seperti ini mau menangkap saya? Seperti itulah kata-kata sehari-hari ya, kalau kita mau sebutkan. Jadi orang berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada yang berani. Nah, bagaimana dengan ini penjaga-penjaga bait Allah yang tadi diperintahkan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala untuk pergi menangkap Yesus? Coba kita baca kelanjutan cerita dari penjaga-penjaga bait Allah itu. Baca ayat 45. Coba tolong dibaca 45 dan 46. 45 dan 46. Perikopnya Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga itu
pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab Ya, mengapa? Mana kan kami suruh kalian untuk pergi menangkap Yesus. Kenapa tidak dibawa ke sini? Lalu apa jawab mereka? Jawab Ayat yang ke-46. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Wah, mereka mau pergi tangkap, tapi seperti sudah mau bertobat ini. Mereka sangat kagum terhadap ajaran Yesus. Mereka katakan, aduh, belum pernah ada orang berbicara seperti dia. Yang lain mau pergi tangkap, tapi bukannya menangkap, bahkan hati mereka terjamah. Yang lain mau pergi menangkap, tetapi tidak berani untuk menangkapnya. Menyentuh Yesus. Lalu dikatakanlah dalam ayat yang ke-47, jawab orang-orang Farisi itu kepada para penjaga bait Allah itu, "Adakah kamu juga disesatkan?" Apakah kamu juga disesatkan, katanya. Jadi sudah banyak usaha untuk menangkap Yesus. Jadi kalau Yesus belum ditangkap, selain memang itu belum waktunya, karena Tuhan Yesus juga mengatakan anak manusia akan ditangkap, lalu kemudian dianiaya, akan menderita, akan mati, dan akan bangkit pada hari ketiga. 3 kali Tuhan Yesus katakan seperti itu, dan dia tahu kapan waktunya. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13, setelah sudah tiba pada malam sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap, pasal 13 ayat 1 dikatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia tahu bahwa sudah dekat-dekat ini saatnya, sesuai dengan apa memang yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9, karena kematian Yesus ini pun adalah merupakan kegenapan dari suatu nubuatan. Nah, sekarang coba kita baca lagi beberapa alur atau dinamika cerita menjelang Tuhan Yesus ditangkap. Sekarang dari Injil Yohanes kita beranjak ke Injil Markus. Sekarang giliran siapa baca ya? Oh, ini Stephen ya? Ya, betul, saya pendeta. Oke, Markus pasal yang ke-14. Coba kita baca beberapa ayat. Baca ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2, Markus pasal 14. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Jadi mereka pun mencari saat yang baik. Itu pun setelah mendapatkan saat yang baik, tidak ada yang berani untuk menyentuh Yesus. Itu pun waktu sudah mereka pikir saat yang tepat, mereka suruh penjaga-penjaga bait Allah, tapi bukannya mereka menangkap, justru mereka jadi tergugah dengan ajaran Yesus. Pada saat-saat seperti itulah datanglah seorang yang bernama Yudas. Coba kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dan 11. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Baiklah, ia mencari kesempatan yang baik untuk untuk menyerahkan Yesus, mencari kesempatan yang baik. Dan dari sinilah kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu, mereka sekarang mengambil kesimpulan bahwa cara yang paling baik adalah melalui Yudas, yang adalah salah satu orang yang selalu dekat juga dengan Yesus. Terlepas dari beberapa perkataan Tuhan Yesus tentang siapa yang akan menyerahkan dia, tapi dari dinamika cerita yang terjadi, memang tidak mudah untuk
untuk menangkap Yesus. Nah, dikatakan tadi di Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sebentar, saya minum lagi. Ini karena musim dingin, salju di luar, jadi kering. Oh, jadi mesti sering minum. Kalau bicara terus, jadi kering, agak gatal ini tenggorokan. Kita di sini belum turun-turun saljunya. Terima kasih. Jadi tolong dibaca kembali, mungkin supaya kita mau ayat berapa mengkaitkan Yudas ini dengan siapa. Jangan kita mengatakan Yudas ini adalah betul-betul hamba Allah yang setia, yang memenuhi akan tugasnya untuk menangkap Yesus, dan kita perlu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bukan begitu. Coba lihat bahasanya. Bahasa yang ada di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, dan setelah itu tolong siap-siap. Nah, ini untuk Stephen baca, lalu kemudian Jeffrey tolong siap baca Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat 13. Tapi saya jangan baca yang Markus dulu. Okay. Markus 4 ayat 11 dulu. Oke, siap. Setelah ini baru 14 ayat 11. Markus 14 ayat 11. Ayatnya yang ke-11. Itu tolong dibaca. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, itu adalah kesempatan yang baik yang Yudas cari untuk menangkap Yesus. Nah, ini bahasa menunggu kesempatan yang baik ini atau waktu yang baik. Coba dibaca di Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Wah, jadi Yudas dalam konteks ingin menyerahkan Yesus, kepadanya digambarkan atau tentang dia digambarkan sebagai seseorang yang menunggu waktu yang baik bagaimana supaya Yesus ditangkap. Setan pun setelah ia mencobai Yesus, dia katakan ia mundur daripadanya lalu menunggu waktu yang baik. Jadi sama-sama menunggu waktu yang baik. Ini membuat kita boleh mengkaitkan pekerjaan yang dilakukan oleh Yudas ini sebenarnya adalah pekerjaan dari iblis. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yudas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh iblis. Tapi ini pembahasannya sudah jauh daripada apa yang ditanyakan. Tapi sehubungan dengan pertanyaan, sejauh pertanyaan yang ditanyakan Saudara Darwin Marbun tadi adalah memang tidak mudah menangkap Yesus, dan para imam kepala dan orang Farisi melihat adalah sangat mulus, tidak akan menimbulkan keributan dan lain sebagainya, bila mana yang menyerahkan Yesus itu adalah salah satu dari orang yang dekat dengan dia. Terima kasih. Baik, Pendeta. Wah, terima kasih setelah mengikuti alurnya, dinamika, akhirnya kita bisa mengetahui ternyata. Saya tadi berpendapat pribadi dan sekarang saya nggak berpendapat pribadi. Ternyata sudah ada ayat-ayat yang menunjukkan yang mendukung. Kenapa? Jadi Stephen dan Jeff, pelajaran dari Lukas 4 ayat 13 dan Markus 14 ayat 11, kita juga sebagai umat-umat Tuhan berhati-hati karena ada yang sedang menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan atau mengalahkan kita. Terima kasih.